Pemerintah terus mengirimkan bantuan dan ribuan personel TNI Polri ke lokasi terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Hingga Sabtu malam, pemerintah telah mengirimkan 27 ton logistik ke wilayah terdampak gempa NTT. Selain itu, lebih dari 3.500 personel TNI Polri dikerahkan ke kawasan Manggarai, Maumere, dan juga Flores. Saya Diana Valencia dan Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom, dan berikut 3 topik utama kami pada hari ini. Informasi pertama, seorang pria Parubaya berusia 65 tahun ditemukan tewas di dalam rumah kontraknya di salah satu perumahan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu, petugas Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang menewaskan seorang polisi di ruas Jalan Merdeka, Kota Bandung. Kepolisian sektor Kota Baru Jambi menggerebek sebuah pondok yang diduga jadi tempat pesta narkoba. Polisi menangkap satu pelaku, berikut barang bukti plastik klip sabu habis pakai dan juga bong. Di tempat lainnya, salah satu rumah di bantaran Sungai Deli, Jalan Badur, Medan, Sumatera Utara digerebek polisi lantaran dijadikan sarang peredaran narkoba. Di sini petugas amankan seorang ibu rumah tangga yang diduga sebagai bandar. Beralih ke kasus mutilasi, pria yang potongan tubuhnya ditemukan terbungkus karung di Lapangan Merah di Depok, Jawa Barat. Polisi telah menggelar rekonstruksi di TKP dengan menghadirkan langsung tersangka. Sejumlah fakta baru pun terkuak. Tersangka Saipullah diduga mengidap HIV. Ia juga sengaja menargetkan sasaran melalui aplikasi kencan dengan niat awal menguasai barang milik korbannya. Hari kedua pasca gempa yang terjadi di beberapa wilayah di provinsi. Harga daging ayam di pasar tradisional Kota Surabaya terus melejit. Saat ini harga daging ayam mencapai Rp40.000 per kilogram. Selain itu, harga daging ayam filet atau tanpa tulang juga melonjak di angka Rp58.000 per kilogram. Harga daging ayam potong di pasar tradisional Badak, Pandeglang, Banten juga meroket. Omset pedagang diperkirakan turun sekitar 40%. Kita ke informasi lainnya, ratusan warga di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di perkebunan dan tidak berani kembali ke rumah mereka karena takut gempa susulan. Sementara itu, Rumah Sakit TC Healer Maumere, Sika melakukan layanan kesehatan bagi para pasien di tenda. Pelayanan rumah sakit terpaksa dilakukan di tenda pasca terjadinya gempa 7,7 magnitudo yang terjadi pada Sabtu kemarin. Sementara itu, pemerintah terus mengirimkan bantuan dan ribuan personel TNI Polri ke lokasi terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Dan kita akan langsung mengikuti konferensi pers dari BNPB terkait penanganan bencana gempa di Flores, NTT. Dari Kapusdatin BNPB Abdul Buhari yang menyebutkan hingga saat ini per hari Minggu sore BNPB mendata sekiranya ada 53 jiwa yang meninggal dunia akibat gempa BNPB, dan fokus dari beberapa hari ataupun 2 hari di gempa BNPB adalah pencarian dan juga penanganan korban serta distribusi bantuan dan makanan bagi masyarakat serta identifikasi rumah yang rusak supaya nantinya ketika tanggap gawat darurat sudah berakhir statusnya bisa langsung ada percepatan pemulihan. Dan kita beralih ke informasi lainnya, ini adalah musim kemarau yang membuat sumber air di Klaten, Jawa Tengah mengalami kekeringan. Ini berimbas pada puluhan siswa yang harus membawa air ke sekolah demi mengisi bak mandi di toilet sekolah. Yang melanda Kepulauan Selayar ataupun Sulawesi Selatan juga membuat warga bergantung pada bantuan air bersih. Beragam cara dilakukan masyarakat untuk Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Beragam cara dilakukan masyarakat untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Bendera merah putih membentang gagah di puncak Merbabu, Jawa Tengah, di perairan Selat Sunda hingga pusat kota Yogyakarta. Sepanjang Sabtu 15 Agustus, TNI AU menggelar gladi bersih atraksi udara untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Total ada 81 pesawat yang dikerahkan untuk atraksi udara. Jepang lumpuh dilanda banjir besar yang melanda prefektur Chiba setelah hujan ekstrim mengguyur dan menggenangi rumah warga, jalanan hingga jalur kereta api. Setidaknya ada 8 orang tewas dalam insiden ini. Sementara itu di Cina, derasnya arus air berwarna coklat menerjang jalanan di Chaihai. Dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Heranov Al-Bashir. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.